Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Galang Bilar Kuritno. Saya dari kelas 65 absen 11 program studi Diplomatika Kepemimpinan dan Cukai. Di sini saya akan membuat video di YouTube untuk memenuhi tugas akhir sebelum UTS ini pada mata kuliah Kehumasan dan Layanan Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur intelijen. Alur yang pertama yaitu pengumpulan data atau informasi. Biasanya pengumpulan data informasi ini dilakukan oleh internal DJBJ dan eksternal DJBJ. Pada internal DJBJ biasanya melakukan surveilling, monitoring, dan unit internal lainnya. Nah, pada eksternal DJBJ biasanya melakukannya dengan bersumber pada laporan masyarakat, institusi, dan sumber lainnya. Setelah data sumber dikumpulkan, lalu dicatat pada lembar informasi. Selanjutnya proses pengklasifikasian. Apabila tidak layak, maka akan diarsipkan. Apabila layak, maka dilanjutkan proses klasifikasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya proses penilaian data atau informasi. Biasanya penilaian data atau informasi ini memuat tentang keandalan sumber dan validitas informasi. Biasanya keandalan sumber itu dimuat pada bentuk huruf dan validitas informasi itu dimuat pada angka. Selanjutnya pada proses kesimpulan. Nah, proses kesimpulan ini dicatat pada lembar klasifikasi intelijen. Pada kesimpulan ini biasanya memuat tentang contohnya yaitu A1. Nah, A1 ini bisa dipastikan ini datanya benar, udah jelas, udah pasti. Itulah contohnya, kesimpulannya. Lalu selanjutnya proses analisis. Nah, pada proses analisis ini apabila tidak layak maka akan diarsipkan, apabila layak dilanjutkan proses analisis selanjutnya. Selanjutnya analisis data atau informasi. Nah, pada proses ini biasanya dicatat pada lembar LKI atau singkatannya yaitu lembar kerja analisis intelijen. Biasanya dalam LKI memuat tentang LKI yaitu proses analisis data informasi tadi, yaitu kegiatan intelijen dan tujuannya. Selanjutnya pada proses kesimpulan pada analisa data ini biasanya memuat berbagai bentuk, biasanya dalam bentuk NAI, NIP, NI, rekomendasi audit, dan informasi lainnya. Selanjutnya dilanjutkan pada proses distribusi data. Nah, distribusi data ini menghasilkan produk intelijen. Itu yang pertama ada NHI. Nah, lalu yang kedua ada NIP. Lalu yang ketiga tadi ada NI atau biasa disebut dengan nota informasi. Nah, lalu rekomendasi audit dan yang terakhir sumber lainnya. Nah, setelah didistribusikan tadi, selanjutnya proses yang terakhir yaitu evaluasi dan pemuftakhiran data. Nah, pemuftakhiran data ini yang NAI, NIP, informasi, terus nota informasi, rekomendasi audit, dan informasi lainnya itu dimuat pada lembar monitoring atau lembar monitoring informasi atau bisa disebut LMI. Lalu selanjutnya proses evaluasi data atau informasi. Nah, selanjutnya adalah pemuftakhiran data. Itulah yang terakhir. Yang terakhir ini adalah sebelum menuju proses ke penindakannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.